Kalian sadar nggak sih, aset paling berharga sebenarnya bukan saham, bukan kripto, bukan juga uang. Tapi dia adalah waktu. Bedanya, jika uang hilang maka kita bisa cari lagi. Tapi bagaimana dengan waktu yang hilang? It's gone forever. Maka dia akan pergi selamanya. Dan sayangnya banyak banget dari kita yang mengaku muslim, tapi dengan sengaja dia membunuh waktu. Dengan cara apa? Kadang dengan main game atau scrolling medsos tanpa arah yang jelas. Kita sering banget kejebak dengan mindset, santai aja, masih muda ini, besok juga masih ada waktu. Akhirnya apa? Kita menunda belajar, pekerjaan, hingga kita berani untuk menunda ibadah. Kita nggak sadar sebenarnya kita terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya semu. Sadar nggak sadar, inilah yang bikin produktivitas umat saat ini tertinggal sangat jauh. Kita kehilangan fokus karena terlalu banyak sekali distraksi. Dan ironisnya kita menganggap remeh semua itu. Dan nggak sadar bahwa waktu terus berjalan secara mundur. Dalam video kali ini, aku ingin bedah secara mendalam terkait waktu. Tentu bukan dari sudut pandang produktivitas toksik, tetapi dalam sudut pandang agama Islam, yang mana waktu itu sangat sakral banget, dan bagaimana ulama terdahulu dapat menghasilkan karya yang begitu banyak sekali, karya yang begitu besar, padahal waktunya juga sama-sama 24 jam. Kita bahas dalam video ini. Kalian kepikiran nggak sih, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sering banget bersumpah atas nama waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi malam. Dan yang paling sering kita dengar adalah wal asr, demi masa atau demi waktu. Dalam kajian ilmu tafsir, jika Allah sudah bersumpah atas nama makhluknya, contohnya seperti waktu, artinya hal tersebut merupakan hal yang sangat krusial. Di surat Al-Asr ayat 1-3, Allah berfirman, demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Artinya apa? Secara default, kalau kita nggak ngapa-ngapain atau kita menghabiskan waktu dengan seenaknya saja, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kecuali dalam waktu ini kita isi dengan keimanan, amal solih, serta produktivitas yang bermanfaat. Nah, ini adalah poin yang bikin aku sering merinding. Waktu kita ini akan diaudit secara total, guys. Dan parahnya lagi, kita nggak bakal bisa bohong. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Coba kita bayangin gimana nanti jika ada pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Umur 20-an kamu udah ngapain aja? Udah kamu habiskan waktumu untuk amal solih atau untuk amal buruk? Maka dari itu, masa muda itu semua itu ada pertanggungjawabannya, termasuk menghargai waktu. Tentu ini bukan tentang masalah keren-kerenan atau sukses di dunia, tetapi ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan amanah kita berupa waktu. Nah, bagaimana tentang ulama-ulama terdahulu, yang mana kita bisa banget untuk mencontoh kebiasaan-kebiasaan mereka, terutama masalah time management, yang mana produktivitas mereka itu melampaui CEO zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah Imam An-Nawawi. Beliau wafat umur 45 tahun. Tapi apa saja yang sudah beliau hasilkan? Karya-karya besarnya seperti Riyadhus Shalihin, kemudian ada Arba'in An-Nawawi, yang mana kitab-kitab beliau banyak dikaji oleh para ulama hingga sekarang. Para sejarawan sendiri menghitung bahwasanya Imam An-Nawawi menghasilkan ribuan halaman, yang mana jika kita bagi antara halaman buku yang sudah beliau dibagi dengan umurnya, maka rata-rata Imam An-Nawawi menulis belasan halaman dalam setiap harinya, sembari beliau tetap mengajar dan juga beribadah. Nah, kemudian ada satu nasihat dari tabi'in, yakni Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Gimana? Deep banget nggak? Setiap hari yang hilang dari hidup kita, maka itu adalah hari menjelang kematian. Maka jika kita buang-buang hari, pada dasarnya kita lagi buang sebagian dari hidup kita. Nah, terus gimana caranya? Kita sebagai muslim yang hidup di era modern dapat terlepas dari jebakan procrastination atau hobi menunda-nunda waktu. Di sini ada 3 tips dari aku. Yang pertama adalah pahami skala prioritas mana yang wajib dan mana yang mubah.
Contohnya adalah kita tempatkan perkara yang wajib sebagai hal yang utama, lalu pekerjaan atau kuliah, baru kemudian hiburan. Jangan sampai kebalik ya. Hiburan itu adalah bonus setelah produktivitas, bukan menu utama seharian. Nah, yang kedua adalah manfaatkan dua nikmat. Imam Bukhari pernah meriwayatkan sebuah hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Jika kalian punya waktu luang, maka jadikan itu sebagai hal untuk upskilling. Kalian bisa update pekerjaan, update ilmu, dan belajar lagi sehingga apa? Sehingga kemampuan kalian meningkat, wawasan kalian semakin luas, dan tentunya kalian semakin bijak dalam memanfaatkan waktu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah gunakan time blocking Islami. Kerjakan tugas A dari subuh hingga zuhur, kemudian kerjakan tugas B dari zuhur hingga asar, hingga seterusnya. Nah, ritme itulah yang bikin hidup kita jadi semakin berkah. Waktu itu kayak pedang, guys. Jika kalian nggak memotongnya dengan maka kalianlah yang akan terpotong dengan kesia-siaan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten produktivitas yang lain. Saya Zaki Hidayatullah, see you in the next video.